Saya kira mungkin ini satu-satunya, kalau tidak bilang sedikit, pondok pesantren yang mandiri dengan strategi pendekatan bisnis, pertanian, perikanan, seperti yang beliau sampaikan tadi. Tentu ini menjadi ilmu yang luar biasa bagi kami dari Banyuwangi. Kenapa sebenarnya kami ingin sebelum COVID, kami ingin ajak hampir seluruh SKPD ke tempat ini. Tapi kemudian kena COVID, maka kemudian tidak jadi datang ke tempat ini. Padahal sejatinya setelah beliau berkunjung ke Banyuwangi, kami ingin belajar banyak ke tempat ini. Dan ini sebagai rasa senang hati atas kunjungan daripada Bapak Bupati kita. Bupati sukses di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bupati Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Merdeka. Kami copot. Yang kami hormati pengasuh muassis Pondok Pesantren Az-Zaitun, Profesor Dr. Syekh Panji Gumilang, dan para ustadz, ibu-ibu nyai yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, syukurlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak kami sangka, ini kami tadinya hanya ingin silaturahmi diam-diam saja, tidak sampai acara seperti ini. Sungguh ini Syekh kehormatan yang luar biasa bagi kami dan keluarga yang hari ini hadir. Dan terima kasih, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah buat kami. Ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, cuman memang tadi agak pelan, ternyata jalannya agak rusak menuju ke tempat ini. Jadi, tapi begitu di dalam sungguh luar biasa masjid ini, dan kami terkesan sejak awal ketika beliau datang ke Banyuwangi beserta rombongan. Ternyata ada program olahraga dari guru-guru yang hadir, pengasuh dan para guru di pesantren ini untuk melakukan olahraga pada waktu dan bulan tertentu yang dijadwalkan oleh pondok pesantren. Ibu dan bapak saya hormati, pertama kami bersyukur, terima kasih. Jadi kami ini kemarin baru takziah di makamnya Syekh Ali Jabir almarhum, kemudian kami silaturahmi di pesantren Darul Quran. Kebetulan kami mengajak istri kami yang dulu tidak ada rencana Syekh untuk mencalonkan. Jadi kami, ibu ini tidak daftar di partai, tapi partai yang meminta beliau untuk mencalonkan. Kira-kira begitu, sehingga ini kayak blessing saja yang tidak terencana dengan baik dari awal. Kemudian kami ajak adik-adik kami yang juga mengasuh santri kecil kira-kira di rumah, dan juga anak kami yang kebetulan sekarang sedang pulang dari pondok pesantren. Ibu dan saya hormati, tentu pondok pesantren sedang menghadapi tantangan yang luar biasa di tengah situasi seperti sekarang ini. Kami bangga dan senang kami tadi mendapatkan inspirasi bagaimana strategi pesantren Az-Zaitun menghadapi situasi seperti ini, termasuk bagaimana strategi peningkatan gizi bagi santri dengan merubah dari beras ke gandum. Ini luar biasa. Yang tadi memang santri ini salah satu masalahnya ngantukan kalau pagi. Nah tadi katanya dengan makan gandum relatif tidak ngantuk. Mudah-mudahan ustadznya yang tidak ngantuk kira-kira. Nah, ibu dan bapak saya hormati, kemandirian pesantren Az-Zaitun ini yang kami baca di literatur, kami dengar dari beliau, sungguh ini luar biasa dan inspirasi bagi kami dan tentu bagi pondok-pondok pesantren di Indonesia. Saya kira mungkin ini satu-satunya, kalau tidak bilang sedikit,
pondok pesantren yang mandiri dengan strategi pendekatan bisnis, pertanian, perikanan seperti yang beliau sampaikan tadi. Tentu ini menjadi ilmu yang luar biasa bagi kami dari Banyuwangi. Kenapa sebenarnya kami ingin sebelum COVID kami ingin ajak hampir seluruh SKPD ke tempat ini. Tapi kemudian kena COVID, maka kemudian tidak jadi datang ke tempat ini. Padahal sejatinya setelah beliau berkunjung ke Banyuwangi, kami ingin belajar banyak ke tempat ini. Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, mungkin tidak banyak yang tahu Banyuwangi. Banyuwangi adalah di ujung Pulau Jawa. Sehingga ketika kami menjabat, kami buat tagline baru, The Sunrise of Java. Jadi semangat spirit matahari terbenam atau matahari terbit pertama kali di Pulau Jawa. Banyuwangi dulu tidak dihitung oleh banyak orang karena memang kami tidak punya cukup pencapaian yang bisa kami banggakan bersama. Tapi dengan cara yang kami kerjakan bersama-sama, reformasi birokrasi yang kami kerjakan, dulu kemiskinan di Banyuwangi 20,4%. Terakhir kami sudah turun menjadi 7,5%. Kami termasuk kemiskinan yang penurunan agak cukup tinggi di Indonesia. Begitu juga pendapatan per kapita rakyat kami dulu sangat rendah. Hanya 14 juta per orang per tahun, jauh di bawah Malang, di bawah Jember, Madiun, dan kota-kota besar di Jawa Timur. Waktu 2010 income per kapita Banyuwangi hanya 14 juta, Malang sudah 20 juta. Madiun sudah 19 juta. Sekarang Bapak kalau lihat di BPS, income per kapita Malang sekarang 26 juta. Madiun juga hampir sama 26 juta income per kapita. Alhamdulillah dengan strategi yang kami pilih di Banyuwangi, dengan tidak kami izinkan Alfamart Indomaret. Kami sudah 10 tahun tidak izinkan pasar-pasar modern. Kami juga tidak izinkan mall berdiri di Banyuwangi karena income per kapita kami rendah. Kami juga tidak izinkan Syekh di sana hotel bintang 3 ke bawah. Yang kami izinkan hanya hotel bintang 3 ke atas supaya mais kami tumbuh, tapi pada saat yang sama homestay kami supaya tumbuh sehingga tidak dimakan investor yang tengah ini. Alhamdulillah income per kapita kami dari 14 juta sekarang melonjak menjadi 51,8 juta per orang per tahun. Sementara Malang dulu dari 20 juta sekarang menjadi 26 juta. Inilah program-program yang terus kami dorong untuk tumbuh dan berkembang di Banyuwangi. Sektor pariwisata yang kami bangun adalah sektor pariwisata ekoturism. Istilah beliau tadi salah satunya pengembangan blue economy. Banyuwangi ini 40% hutan dan perkebunan. Jadi beliau dulu sempat ingin akan ke Banyuwangi, tapi ternyata takdirnya di tempat ini. Karena waktu itu zaman dukun santet memang. Jadi beliau ke sana, masuk katanya diperiksa terus karena peristiwa santet tahun itu. Nah ibu dan mbak sekalian kami hormati, dengan pertanian 40% inilah kantong-kantong kemiskinan Syekh di Banyuwangi ada di sekitar hutan dan juga di sekitar pantai. Handicap ini kemudian kami rubah secara bertahap dalam program pengembangan pariwisata. Kami bangun yang disebut dengan ekoturism. Maka kami menjual kesunyian, kami jual hutan, laut, dan gunung tanpa harus merubah banyak. Maka paralel dengan itu kami bangun sistem pariwisata yang tidak hiruk pikuk. Maka kami ingin sampaikan, kami ingin ceritakan, kami sudah 10 tahun tidak izinkan karaoke maupun diskotik satupun di Banyuwangi. Ini bukan soal syariah atau soal maksiat atau tidak maksiat, tapi soal segmentasi pasar. Karena kalau begitu ngomong pariwisata syariah ini dinamikanya tinggi. Segmentasi pasar yang kita buat adalah ke ekoturism. Ketika kami tidak izinkan karaoke atau diskotik 10 tahun yang lalu kami dikecam oleh banyak orang. Pak Anas, kalau begini mana mungkin pariwisata bisa tumbuh karena tidak ada tempat hiburan. Ternyata setelah kami pergi ke Langkawi di tempat-tempat lahirnya Pak Mahathir Muhammad, kami ajak semua staf di sana, pariwisatanya tumbuh tanpa tempat-tempat hiburan. Dan tesis ini bisa kami buktikan di Banyuwangi, alhamdulillah tanpa karaoke baru, tanpa diskotik yang kami izinkan, 2010 tingkat kunjungan wisata ke Banyuwangi hanya 491.000 orang, kemarin sebelum Covid tingkat kunjungan pariwisata ke Banyuwangi menjadi 5,3 juta orang per tahun. Maka banyak teman-teman dari Jawa Barat, hampir teman-teman bupati termasuk Kuningan dan bupati tempat ini beberapa tahun yang lalu main ke Banyuwangi, salah satunya bagaimana melihat apa yang kami kerjakan di Kabupaten Banyuwangi. Inilah cerita-cerita yang ingin kami sampaikan di Kabupaten Banyuwangi dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu kami mendapatkan penghargaan di PBB, mendapatkan juara 1 inovasi lokal government pariwisata dunia, mengalahkan Brazil, Puerto Rico dan beberapa negara di Asia. Dan
Banyuwangi mendapat reward 20 miliar rupiah untuk penghargaan ini, salah satunya dalam bentuk promosi di Eropa. Maka kalau Syekh Panji Gumilang datang ke London, ada taksi-taksi London itu ada iklan Banyuwangi. Bapak kalau landing di Schiphol ada iklan Banyuwangi. Kalau Bapak ke Paris, ke London ada iklan di bus-bus iklan Banyuwangi. Itu bukan kami bayar, tapi termasuk itu bagian dari reward kami juara dunia pariwisata dari PBB dalam rangka pengembangan pariwisata di tingkat lokal. Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, tentu tantangan yang paling berat kita sekarang adalah SDM. Oleh karena itu tentu pemerintah sangat berterima kasih ada pesantren seperti Az-Zaitun ini. Kami sendiri di Pemda Pak mengalami problem yang sangat serius terhadap pengembangan SDM. PNS ini dulu isinya ASDP. Kalau enggak anak, saudara ya ponakan, kira-kira gitu. Singkatannya ASDP. Orang kalau enggak diterima di BUMN di mana-mana baru masuk ke PNS. Karena dulu kalau masuk ke PNS bisa membayar maka diterima di PNS. Inilah tantangan kita yang amat sangat berat. Maka sejak 2010 kami sadar bahwa SDM ini kunci, maka untuk masuk menjadi PNS di Banyuwangi kami tambahi kualifikasi khusus, yaitu IP harus 3,5 untuk menjadi PNS di Kabupaten Banyuwangi. Dan sistem rekrutmennya kami menggunakan sistem CAT. Andaikan kami tahu suruh nyampaikan gini, kami tadi download, kami presentasi di tempat ini, tapi kami diberi kejutan oleh beliau di tempat ini. Jadi kami menggunakan sistem CAT. Siapapun tidak bisa intervensi dari hasil tes itu, bahkan ketika tes orang tua dan saudaranya bisa langsung melihat tes di tempat itu. Inilah beberapa terobosan yang kami gunakan dan alhamdulillah akhirnya secara bertahap kinerja di daerah kami terus tumbuh dan berkembang. Kami juga menggunakan program Smart Kampung. Beliau ini kalau diskusi kami lihat smart sekali, mulai dari soal ekonomi, blue ekonomi dan seterusnya. Kami sadar bahwa di daerah-daerah di Indonesia problem yang paling berat adalah soal pelayanan publik yang berbasis teknologi. Kami sadar ini sejak 2012 kami kembangkan sistem teknologi dan sekarang semua desa di Banyuwangi telah terhubung dengan fiber optik sehingga pelayanan sudah bisa berbasis online, semua bisa dicetak sebagian di desa-desa dan juga di pasar-pasar pelayanan publik yang nanti Bapak bisa download untuk melihat perkembangan ini. Hasilnya alhamdulillah reformasi birokrasi kami 2 tahun berturut-turut mendapatkan nilai A satu-satunya di Indonesia dengan sistem reformasi yang dianggap baik dengan reward 10 miliar dari pemerintah daerah. Tetapi ini tidak cukup, kami memerlukan reformasi yang berbasis mental spiritual, oleh karena itu kami berkolaborasi dengan tokoh-tokoh agama dan pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Saya kira cerita saya ini, maka oleh karena itu kami ingin mengundang Bapak Ibu kapan setelah lockdown ini. Waktu itu nggak sempat jalan-jalan setelah bersepeda, tidak sempat melihat beberapa destinasi yang berkembang di Banyuwangi. Di Banyuwangi sekarang sudah tumbuh beberapa hotel dan tempat rapat-rapat yang kami izinkan adalah hotel yang ada identitas lokal. Sehingga kebudayaan kami tidak tergusur oleh kemajuan yang berkembang di daerah kami. Dan saya tadi agak tertegun dan luar biasa apresiasi kami kepada pesantren ini karena kami disambut dengan lagu-lagu agama tapi dengan gending Jawa. Tepuk tangan saya kira buat pesantren ini. Saya baru tahu sekarang ini di pesantren ada gending, ini luar biasa. Ini sungguh, ini menurut saya bentuk dari apresiasi pesantren kepada kebudayaan lokal dalam rangka memberikan sinergi dengan budaya-budaya yang tumbuh di pesantren ini. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan di lain kesempatan Syekh dan para guru, para asatidz bisa main ke Banyuwangi, dan di Banyuwangi ada beberapa event festival. Bapak nanti bisa pilih untuk datang ke kabupaten kami yang kami cintai, dan mudah-mudahan pesantren ini terus tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Kami kira ini saja. Sekali lagi terima kasih kepada para pengasuh pondok pesantren. Mudah-mudahan ke depan ada yang bisa disinergikan bersama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Matur nuwun, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur cara selanjutnya, silaturahim Syekh Az-Zaitun. Kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Banyuwangi, Bapak Abdullah Azwar Anas, dan Bupati terpilih yang sebentar lagi akan dilantik, dan rombongan semua yang hadir, saudara-saudara, para guru, ustadz, dan eksponen, seluruh jajaran pembina daripada Lembaga Kesejahteraan Masjid LKM, Masjid Rahmatan lil Alamin yang berbahagia. Pagi tadi saya mendapat berita bahwa saudara kita yang di ujung Jawa, saudara kita Bupati Banyuwangi, akan berkunjung ke ma'had kita. Saya mendengar bahwa kunjungan balasan. Saudara-saudara, dalam menjawab berita itu kita sampaikan bahwa Az-Zaitun sedang lockdown. Semua tidak bisa keluar. Dan tidak ada yang masuk. Maka nanti bila Pak Bupati datang, kami minta rombongan semuanya rapid test untuk bisa mengontrol bahwa semua yang ada di dalam baik-baik belaka. Ternyata beliau sudah melaksanakan semua itu sehari sebelumnya. Dan kita sampaikan, dipersilakan. Ternyata tepat waktu pukul 11 beliau sudah tiba ke ma'had kita ini, dan kita terima di Masjid Rahmatan lil Alamin. Saya menyampaikan pada beliau bahwa kampus kita ini sedang libur Desember yang lalu. Kemudian semestinya belajar tatap muka pada 4 Januari. Namun kondisi seperti sekarang, kita mengambil kebijakan, kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring, dan sudah berjalan sejak tanggal 4. Ini pekan kedua. Dan setiap hari Ahad, kita mengadakan silaturahim kepada wali santri seluruh Indonesia dan Malaysia, juga Singapura, dengan sistem telekonferen. Ini berjalan 2 pekan, 2 hari Ahad. Ternyata sistem ini kalau dilakukan dengan sistematis dan terkoordinir dengan baik, sungguh sangat luar biasa. Tidak seperti yang dibayangkan oleh orang bahwa kita tidak bisa menyampaikan dan membina apa yang dinamakan budi pekerti lah, apa yang dinamakan kebanggaan nasional lah. Ternyata dengan cara ini sangat efektif untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya keindonesiaan kepada wali santri, tatkala tanpa situasi seperti ini kita berjumpa wali santri itu setahun 2 kali. Sekarang tiap pekan, dan kita menyampaikan apa itu Indonesia. Apa Indonesia itu benda mati. Ternyata Indonesia adalah punya ruh. Maka dalam pesan Indonesia, bangunlah jiwanya. Indonesia itu punya jiwa. Bangunlah badannya, fisik. Sehingga ruh dan fisik itu disatukan. Itulah yang nantinya bangsa ini akan cinta pada negerinya yang punya dasar. Yang punya dasar untuk berdiri.
yang punya wawasan untuk berdiri, mengenal apa dasar negaranya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kalau kita husnudzon kepada sistem modern. Ternyata sistem modern ini seluruh dunia sudah masuk, tidak hanya terkontaminasi, sudah menjiwai sistem modernitas. Sehingga kita hidup dalam desa besar, desa global, yang terhubung kapan saja kita bisa menghubungi, dan kapan jam berapa saja kita bisa terhubung. Tidak lagi kepada zaman yang lalu, zaman yang kita menghuni planet yang terkotak-kotak. Sehingga terjadilah friksi-friksi, madhab-madhab yang tidak tersambungkan. Hari ini tidak ada madhab yang tidak tersambungkan. Karena semua sudah difasilitasi oleh kehidupan modern. Inilah makna dari modern kalau kita bisa memanfaatkan dengan sejatinya. Namun juga kehidupan modern akan menjadi sengsara kalau kita manfaatkan dengan tidak sejatinya. Nah, saudara-saudara, kita mengenal Banyuwangi sudah lama. Dan klimaksnya kita datang ke ujung timur Jawa itu tatkala bersepeda. Oleh penunjuk jalan bahwa kita akan bermalam di kota Banyuwangi. Tapi ternyata kita dibawa ke Genteng. Nah, sebuah tempat yang kita tidak mempersiapkan fisik untuk sejauh itu. Nah, ternyata dengan ditambah Banyuwangi Genteng menambah sehat. Dan paginya kita masuk ke Banyuwangi bukan lagi untuk singgah di hotel, tapi singgah di istana Pak Bupati ketika itu, dan kita diterima dengan sangat terhormat. Terima kasih Pak Bupati. Itulah kita mengenal Banyuwangi, dan sesungguhnya ketika kita hendak mendirikan kampus Az-Zaitun, satu di antaranya yang kita pilih adalah Banyuwangi. Dan kita sudah riset ke sana. Kita meneliti ke sana. Yang tadi disampaikan oleh beliau, ketika itu pasukan ninja. Terjadi pasukan ninja yang santet dan sebagainya itu, maka kita tidak lanjutkan. Bukan tidak jadi, belum lanjutkan. Kemudian terus kita masuk ke Cianjur, juga tidak ketemu. Karena yang diinginkan tidak seperti yang kita dapatkan. Juga kita ke Lampung, tidak mendapatkan izin, karena ketika itu ada peristiwa yang Pak Hendro Priyono terlibat untuk menyelesaikan ketika itu. Apa itu? Wai Jepara. Wai Jepara Talang Sari. Hampir-hampir kalau kita jadi di sana, ya terkepung juga. Karena lingkarannya lingkaran yang garis kuning itu. Nah, alhamdulillah kembali dari sana, kita berjalan terus menemukan tempat ini yang dinamakan Desa Gantar, Kecamatan Aurgelis sebelum dipecah. Maka bahasa Gantar itulah memberikan inspirasi pada kita. Dulu saya pernah belajar, ya tidak terlalu lama, hanya beberapa tahun di Gontor. Nah, karena Gontor itu ada di Jawa Timur, ini Gantar ada di Jawa Barat. Dulu kata Kiai Ahmad Sahal, Gontor itu singkatan daripada Enggon Kotor. Maka didirikanlah Darussalam, kampung yang damai. Di sini Gantar. Gantar itu dalam bahasa lain, genter
alat untuk mengambil buah. Nah, mudah-mudahan kita sedang mengambil buah yang bagus. Terjadilah di sini. Dan sesuatu yang memang di luar nalar kita ketika itu, tempat yang jauh dari mana-mana. Jalan tidak ada, kalaulah ada harus jalan kaki. Dari ujung jalan hitam sana ke sini jalan kaki 4 kilo. Kemudian tempat ini menurut yang menawarkan ketika itu tanah jelek. Maka kita bilang, mana tanah yang jelek itu? Ini Pak, dijual berapa? Sekian, oh, tanah jelek kok dijual mahal. Maka sampai harga pas, kita ambil dan kita tanya syaratnya ada 100 tidak? Kalau tidak ada 100 tidak bisa. 1000 pun ada. Nah, gembiralah kita. Maka kita membuat saung di sebelah selatan sana. Siang malam kita mendaftar siapa yang mau melepas tanahnya. Sampailah mendapatkan di ujung tahun 1999 mencapai 1.200 hektar. Sebelum 4 tahun sebelum 99 kita mulai membangun kampus ini. Kita canangkan 450 hektar untuk kampus saja. Kemudian selebihnya untuk sarana pendukung. Mengapa kita mengambil ada sarana pendukung? Karena kita adalah swasta. Kalau tadi Pak Bupati cerita tentang perkembangan, pertumbuhan, terus per kapita penghasilan penduduk, itu sebuah negara. Sama-sama organisasi juga, negara itu organisasi. Nah, kita juga organisasi swasta. Nah, kalau Pak Bupati organisasinya organisasi pemerintah atau negara. Punya APBN, punya APBD. Lah kita punya APBD juga. Anggaran pendapatan dewek. Nyari sendiri, maka disiapkanlah sarana-sarana pendukung tadi. Kemudian membuat konsep bagaimana supaya dengan modal yang kita dapat, kita bisa membangun lagi dan kita bisa mempersiapkan keperluannya. Maka sistem pembayaran, kalau itu dikatakan pembayaran, daripada santri itu dibayar di muka. 3,5 juta, bukan 3,5 ribu, $3.500. Mengapa dolar? Dolar itu bisa naik, bisa turun rupiahnya. Tapi kalau rupiah untuk mencari dolar pasti susah. Maka kita tetapkan $3.500 dibayar kurs ketika itu. Nah, karena dibayar di depan, maka kita bisa operasikan uang itu dengan sedaya upaya. Satu sisi untuk membangun, satu sisi untuk mendik up nilai-nilai ekonomi supaya kita bisa berdiri. Supaya kita bisa bangkit dengan tenaga sendiri. Saudara-saudara, itu yang kita lakukan dulu. Bagaimana dengan sekarang yang sudah umur 21 tahun? Maka kita merangkak jauh. Indonesia bukan negara kepulauan, tapi negara maritim yang di tengah-tengah itu ada pulau. Beda negara kepulauan dengan negara maritim. Negara maritim adalah lautnya lebih luas daripada pulaunya. Tapi belum terselenggarakan dengan baik maritimnya. Maka kita mendeklarasikan masuk kepada program Blue Economy yang kaitannya adalah intinya menjaga laut Indonesia sambil mencari kekayaan laut Indonesia. Nah, itu yang kita buat. Maka diawali daripada itu kita mempersiapkan kapal. Kapal tidak lagi dari kayu karena kita tidak bisa bersinggungan dengan kapal asing. Kapal pencari ikan asing itu tidak kayu, besi,
Jadi kalau kita datang dengan kapal kayu, disenggol saja sudah remuk. Maka kita ambil kapal besi, pertama kita ambil dari Swedia. Insya Allah 3 bulan atau 4 bulan yang akan datang sudah datang. Karena sudah kita bayar sebagiannya. Dan itu dikerjakan di Mesir. Maka kita akan mengutus tim kita ke Mesir untuk mempelajari. Jangan hanya membeli. Sekarang membeli, besok kita bikin sendiri. Maka kita sudah mulai mempersiapkan makna doa. Bismillahi majreha wa mursaha. Kita mempersiapkan majre. Apa itu majre? Landasan atau galang atau jeti atau apa itu? Dermaga untuk berangkat. Katakan pelabuhan berangkat. Wa mursaha. Pelabuhan untuk singgah. Kita siapkan mudah-mudahan tidak terlalu lama di Karangampel. Itu untuk tatkala kita berangkat dari Jawa menuju keluar, berangkat dari situ dan kita bangun dermaga atau jeti dan kita sedang mempersiapkan perizinannya. Kemudian untuk luar Jawa, kita masuk kepada pintu luar negeri. Pintu luar negeri adalah Singapura. Di sana ada Kepulauan Riau dan ada kota Batam. Kita telah memiliki beberapa hektar, kalaulah tidak 2.000 ya separuhnya, untuk mempersiapkan blue economy tersebut. Dan dalam tempo mudah-mudahan tahun 27 dari sejak sekarang atau selambatnya 30. Mudah-mudahan kalaulah tidak 100 kapal ikan ukuran 30, ya 500 lah. Jadi kalau kita tidak bisa membuat 100, kita buat 500. Supaya 100 itu bisa jadi. Saudara-saudara, kalau sudah seperti itu, maka sustainability kita ini terjamin. Orang swasta kalau tidak sustainable, itu akan hancur di tengah jalan. Sering saya ditanya, bagaimana nanti kelanjutannya? Az-Zaitun, saya seorang pendidik tidak pernah pesimis. Karena pendidikan adalah mempersiapkan bibit yang berbobot dan berbebet. Maka kami tidak pernah pesimis dan terus mempersiapkan. Nah, yang untuk mempersiapkan itu bebetnya yang kita tingkatkan. Bobot sudah pasti karena pendidikan, bibit sudah pasti karena dari orang baik-baik. Bangsa Indonesia, bangsa yang mempunyai dasar hidup yang luar biasa. Sumber pada ajaran ilahi, Tuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, dalam perjalanan seperti inilah, swasta harus mampu bangkit dan percaya diri. Khususnya di dalam menghadapi situasi seperti ini. Memang jalan sempit. Sempit jalan hari ini. Tapi justru jalan sempit inilah bisa melatih kita keluar kepada arena bebas. Insya Allah setelah diadakan vaksinasi ya. Setelah vaksinasi, insya Allah dengan tetap berpegang pedoman pada protokol, mungkin daya tahan tubuh kita akan lebih meningkat. Selain cara kita menghadapi kesehatan, tidak pernah lepas daripada menata diri. Sekali lagi, saya ingatkan pada kita semua, menjaga diri untuk tetap sehat. Itu adalah sebuah sukses besar. Jadi mari kita jaga diri untuk tetap sehat. Sehat membawa sukses besar dalam kehidupan. Olahraga, olahraga, olahraga. Olahraga dan makan itu dua yang tidak bisa dipisahkan. Istirahat, olahraga, makan, olahraga, istirahat. Itu tiga yang tidak bisa dipisahkan. Itu mabadi' salasa. 3 prinsip dasar. Akar, batang, dan buah. Yaitu
Makanan bagus, sehat. Kemudian olahraga, kemudian istirahat. Jangan kurang 6 jam tidur satu hari. Khususnya di malam hari. Kalau bisa 8 jam. Jangan makan sembarangan. Makanlah di restoran yang besar, yang bagus, tiap hari. Di mana restoran besar itu? Dapur kita sendiri. Kita yang mengolah, kita yang tahu ukuran, itulah restoran terbesar. Dan harus dilaksanakan. Kalau restoran-restoran bintang 5, masakan orang yang kita tidak tahu apa isinya, kandungannya. Cocok apa tidak dengan badan kita. Jadi, makan yang baik. Istirahat yang cukup. Kemudian olahraga. Mengapa olahraga? Ya, supaya sehat. Dan olahraganya tidak perlu main badminton. Bukan waktunya, saudara-saudara. Pelajar pun harus dipilih, apalagi kita. Tapi kaki yang harus digerakkan. Inilah yang menghantarkan kita untuk sukses. Jaga kaki baik-baik. Maka olahraganya OKK. Olahraga kebugaran kaki. Siapa yang kakinya sehat, pikirannya akan sehat. Kakinya ngersulo, ya pikirannya ngersulo. Aku ora iso mlaku rek, ya apa? Sikilku keselio. Makanya sepatu yang bagus. Bukan untuk pamer, saudara-saudara. Sepatu yang bagus dengan makanan yang bergizi itu tingkatannya sama. Siapa yang bersatu tidak bagus, lecet. Kalau sudah lecet, ngersulo. Kalau sudah ngersulo, Gusti Allah ora seneng. Urip kok ngersulo. Jadi pakaian dalam olahraga, jangan sembarangan. Cari tempat yang hangat. Terus buka kaos. Berolahraga. Untuk masa sekarang. Ini pesan saya. Dan karena sekarang guru dan juga karyawan ada yang ikut, maka pesan ini mendahului dari pesan yang akan disampaikan kepada para wali santri. Dan ini sebagai rasa senang hati atas kunjungan daripada Bapak Bupati kita. Bupati sukses di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bupati Banyuwangi. Mudah-mudahan Bupati yang melanjutkan akan semakin sukses lagi. Dicontohlah Bapak. Bapak sukses dan Ibu harus sukses juga. Dan Bapak harus selalu membimbing karena punya pengalaman. Pengalaman dan punya sensitivitas tinggi diturunkan kepada Bupati yang hari ini. Inilah yang namanya sustainable. Tidak putus lagi. Bagaimana nanti? Demokrasi yang akan menentukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!